Salam adik-adik SD Kristen Elim, apa kabarnya? Kakak yakin adik-adik pasti luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus terus menerus. Berjumpa lagi bersama dengan Kak Lukas pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Kita ambil dari bagian refnya saja, yaitu Yesus Allah permata hati. Yesus Engkaulah permata hatiku, nyata dapat menggantikan kemuliaan bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus Engkaulah permata hatiku, nyata dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Haleluya, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari segala kasih dan anugerah-Mu atas kami terus melimpah, dan berkat pertolongan Tuhan terus menyertai hidup kami. Pada pagi hari ini kami terus berdoa juga buat adik-adik kami SD Kristen Elim dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah video saat ini. Tuhan terus menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi hamba mau akan merenungkan, membagikan renungan kepada adik-adik kami SD Kristen Elim. Tolong hamba, tuntun dan menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik kami SD Kristen Elim. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan memang firman itu terus selalu baru di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasal 3 ayat pertama sampai 20, demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonietis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan, firman Allah kepada Yohanes anak Zakharia di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini.
Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada mereka semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Puji nama Tuhan adik-adik. Firman Tuhan renungan pada pagi hari ini sangat panjang, lumayan panjang. Dan adik-adik harus tetap fokus. Poin-poin yang kakak berikan kepada adik-adik, yang kakak sampaikan kepada adik-adik. Kakak memberikan tema kita pada pagi hari ini, yaitu pilihan Allah. Ya, saya yakin dan percaya adik-adik adalah orang pilihan Allah. Amin. Tema kita yaitu pilihan Allah. Ya, ini salah satu contoh bagi kehidupan kita, kehidupan adik-adik pada saat ini. Adik-adik telah dipilih, dipanggil untuk masuk sekolah Kristen Elim di tempat ini, belajar agama, belajar Alkitab, belajar tentang pelajaran-pelajaran ibadah-ibadah. Ya, setiap hari Kamis atau hari Jumat adik-adik mengikuti ibadah di aula atau di gereja atau di mana. Ya, adik-adik telah dipilih untuk di sini, dituntut untuk menjadi orang pilihan. Ya, amin. Adik-adik adalah orang pilihan. Ya, untuk apa orang pilihan ini dipilih Allah? Ya, untuk apa? Kenapa Allah tidak langsung turun seperti Yesus tadi ya? Seperti dari kelahiran Yohanes, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus tidak lahir duluan? Kenapa Yohanes duluan? Ya, ketika Yohanes sudah dewasa, sudah besar, dia sudah mempersiapkan dirinya di padang gurun. Ya, adik-adik tahu untuk apa Yohanes ini dipilih Allah? Ya, yang pertama yaitu dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Tuhan Yesus sudah siap sebelumnya, bahkan sejak dari kecil pun Tuhan Yesus sudah siap. Ya, sudah siap. Tinggal Yohanes memberikan jalan. Ya, memberi jalan. Gini, menasihati supaya ketika Tuhan Yesus datang untuk mengajari murid-murid, sudah tidak asing lagi, sudah tidak sudah tidak ada masalah-masalah apa gitu gini. Maksudnya sudah tidak terlalu berat lagi karena Yohanes sudah memberikan jalan. Dia membuka jalan supaya Tuhan datang tidak akan dikecewakan. Amin. Yang seterusnya, tujuan orang pilihan Allah memilih adik-adik, Allah memilih Yohanes, yaitu untuk menasihati orang-orang yang tidak benar. Ya, kalau adik-adik membaca ayat selanjutnya itu bahwa di ayat
mulai ayat 10 banyak orang bertanya kepadanya. Banyak orang yang mau dinasihati oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan mereka memberi diri mereka untuk dibaptis, termasuk Tuhan Yesus sendiri dibaptis oleh. Ya, amin. Adik-adik adalah orang-orang pilihan. Adik-adik adalah pilihan Allah. Jadi adik-adik sudah dipersiapkan di tempat ini menjadi di sekolah Elim, mengikuti ibadah, berdoa bersama, ya, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan renungan. Itu adik-adik sudah dipersiapkan karena adik-adik adalah pilihan Allah. Yang selanjutnya itu ketika Yohanes memberitakan kebenaran, banyak masalah, justru masalahnya makin bertambah. Bukan karena masalahnya datang, otomatis Yohanes Pembaptis imannya mundur, kebenarannya hancur, tidak. Sebab kasih di dalam kehidupan Yohanes telah dimeteraikan oleh Allah di dalam kehidupan Yohanes. Pada saat ini, ketika adik-adik sudah berjuang untuk melakukan kebenaran, untuk memberitakan Injil, berbicara kebenaran kepada teman-teman yang lain yang belum percaya Yesus. Kamu adik-adik diejek, itu Tuhan itu tidak benar, agamamu tidak benar. Bilang, Tuhanku adalah Tuhan Yesus yang hidup dan Dia adalah Allah yang benar. Amin. Adik-adik tidak usah khawatir, jangan takut. Justru itu adik-adik harus diajarkan untuk lebih dewasa karena adik-adik adalah pilihan Allah. Kalau adik-adik membaca ayat terakhir-akhir itu, di ayat 20 raja itu menambah kejahatannya Yohanes, menambah. Jadi Yohanes tidak buat kejahatan apa-apa, tapi dia ditambah supaya dia bikin kejahatan, dijadikan orang jahat, ya. Bahkan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Demikian gitu adik-adik kehidupan orang-orang pilihan Allah. Tidak mungkin semudah itu akan mengalami hal-hal yang baik. Ada hal-hal yang buruk. Bahkan justru semakin kuat Yohanes memberitakan Injil, membaptis, memberitakan kebenaran, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Makin banyak kejahatan-kejahatan yang terus mengejar Yohanes. Sampai akhirnya Yohanes mati. Tapi mati di dalam Tuhan. Amin. Adik-adik harus kalau dijelekin, diejek sama orang yang belum percaya Yesus, ya itu Tuhan yang membalaskan. Yang penting kita tidak dijelek di mata Tuhan. Amin. Pilihan Allah tetap di dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Ya, adik-adik pasti sangat berharga di mata Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan terus menolong kami. Pada saat ini kami bersyukur renungan-Mu terus memimpin kami karena kami adalah pilihan Allah. Adik-adik kami SD Kristen Elim adalah pilihan Allah. Kami bersyukur Engkau terus mempersiapkan diri kami di dalam kebenaran. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.